Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ayu Ningtyas, mahasiswi PGMI semester 4 di kampus STAI Miftaul Huda Subang. Dibuatnya video kali ini yaitu salah satunya untuk memenuhi nilai mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rachandra MPD. Oke baik, di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan janin pada fase prenatal. Nah, fase prenatal sendiri yaitu periode awal kehidupan manusia dimulai. Oke, kali ini saya akan memberitahu kalian bagaimana sih proses dari awal mulai terbentuknya manusia hingga manusia tersebut atau janin tersebut lahir ke dunia. Yang pertama yaitu ada proses fertilisasi dan konsepsi. Ada yang tahu nggak sih apa itu proses fertilisasi? Nah, proses fertilisasi adalah pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Nah, jadi sel telur milik perempuan itu bertemu dengan sel sperma milik laki-laki, dan ketika keduanya bergabung akan menghasilkan zigot yang membawa seluruh informasi genetik. Setelah proses fertilisasi, kita akan berjalan ke proses konsepsi. Proses konsepsi itu di mana tahap zigot mulai berkembang dan menanam di dinding rahim, menandakan awal kehamilan. Nah, gimana sih proses pembentukan zigot itu? Jadi, ketika sel telur dan sel sperma bersatu, itu membentuk zigot atau sel tunggal yang terbentuk setelah fertilisasi mengandung seluruh informasi genetik baru. Dan ada juga nih, selain zigot, ada juga yang namanya blastula atau masa perkembangan selanjutnya, di mana zigot akan membelah menjadi banyak sel dan membentuk lapisan-lapisan awal. Setelah proses pembentukan zigot dan blastula, proses selanjutnya yaitu ada proses implantasi dan pembentukan plasenta. Oke, proses implantasi tersebut yaitu di mana blastula melekat pada dinding rahim untuk memulai hubungan dengan sang ibu. Dan yang kedua ada plasenta. Plasenta yaitu organ yang terbentuk untuk menghubungkan janin dengan sang ibu dan memfasilitasi pertukaran nutrisi dan gas. Plasenta atau yang sering kita dengar dengan tali pusar. Nah, teman-teman, tali pusar tersebut yaitu berfungsi untuk menghubungkan sang janin dengan sang ibu, di mana sang janin dapat berkembang, mendapatkan nutrisi, mendapatkan gas itu dari plasenta tersebut. Baik, proses selanjutnya yaitu ada perkembangan embrio dan fetus nih teman-teman. Nah, embrio pada fase awal di mana sel-sel mulai berdiferensiasi dan membentuk organ-organ yang besar. Dan fetus yaitu fase di mana janin terus bertumbuh dan berkembang mendekati hari kelahiran. Selain itu juga untuk semua ibu hamil itu akan mengalami tahap trimester kehamilan. Ada trimester pertama, ada trimester kedua, dan ada trimester ketiga. Oke, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Nah, yang pertama, trimester pertama yaitu proses atau masa pembentukan organ-organ penting. Dan pada trimester pertama ini rentan terhadap faktor teratogeni. Nah, yang kedua, trimester kedua nih teman-teman, yaitu masa pertumbuhan pesat di mana janin dapat bertahan di luar rahim. Jadi untuk para ibu hamil itu harus super hati-hati pada trimester pertama dan kedua ini ya teman-teman, karena janinnya masih sangat rawan.
Dan yang terakhir yaitu ada trimester ketiga, yaitu di mana masa pematangan organ-organ dan persiapan kelahiran janin terus berkembang. Jadi di trimester ketiga ini organ-organ itu dalam proses pematangan. Setelah matang, setelah siap, si janin tersebut itu akan melakukan atau menuju ke proses lahiran. Nah, setelah kita tahu nih tadi tahapan demi tahapan dari proses atau fase prenatal tadi, yaitu ada juga nih teman-teman faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Yang pertama yaitu ada gaya hidup ibunya nih. Jadi gaya hidup ibunya itu bisa melalui nutrisi yang dimakan atau dikonsumsinya, aktivitas fisik yang dialami ibunya setiap hari, dan kesehatan mental ibu nih berpengaruh banget pada janin yang sedang dikandungnya. Jadi untuk ibu yang sedang mengandung itu sangat diharapkan untuk memperhatikan nutrisi dan kegiatan fisik, apalagi kesehatan mental seorang ibu yang sedang hamil itu harus sangat dijaga. Dan yang kedua ada infeksi dan penyakit. Ada paparan virus, ada bakteri atau zat beracun yang dapat menyebabkan kelainan pada janin. Yang ketiga ada radiasi dan bahan kimia. Atau paparan radiasi dan bahan kimia berbahaya juga untuk atau dapat mengganggu perkembangan janin, sehingga kita sebagai ibu hamil atau kalian para teman-temanku yang sedang mengandung itu sangat diperhatikan sekali dalam kegiatan sehari-harinya dan untuk sebisa mungkin menghindari radiasi dan bahan kimia, karena kita hari ini atau pada saat ini tidak bisa jauh ya. Radiasi itu bisa dihasilkan dari gadget yang sering kita mainkan, dan bahan kimia itu sering banget kita temui seperti kita mencuci, memakai deterjen, itu kan terdapat bahan kimia. Nah, itu untuk teman-teman semua yang sedang mengandung, saya harapkan untuk mohon hati-hati terhadap aktivitas fisiknya. Pentingnya perawatan prenatal. Yang pertama ada memonitor kesehatan. Jadi, ibu-ibu yang sedang mengandung bisa memastikan kesejahteraan ibu dan janin. Contohnya apa? Contohnya bisa datang ke posyandu yang sudah disediakan oleh pemerintah kita. Dan ada deteksi dini untuk mencegah atau menangani komplikasi sedini mungkin. Dan yang ketiga ada edukasi dan konseling untuk mempersiapkan orang tua menghadapi kehamilan dan kelahiran. Oke, sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.